Dipilih untuk maksud Tuhan. Seringkali manusia merasa dirinya biasa saja dan tidak berarti. Ada yang merasa hidupnya terlalu penuh kegagalan, terlalu banyak kelemahan, atau tidak memiliki kemampuan yang istimewa. Karena itu banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang hebat dan sempurna. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sering memilih orang-orang sederhana untuk menggenapi rencananya yang besar. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat kemampuan dan penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya dipilih oleh Tuhan untuk sebuah maksud ilahi. Kita tidak dipanggil untuk hidup sia-sia atau hanya mengikuti arus dunia. Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Kita melihat kelemahan diri sendiri dan berpikir Tuhan tidak mungkin memakai hidup kita. Namun Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau percaya dan taat kepadanya. Lihatlah kehidupan Daud. Ketika Nabi Samuel datang untuk memilih seorang raja baru bagi Israel, Daud bahkan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Ia hanyalah seorang gembala muda yang dianggap kecil. Namun Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tuhan memilih Daud bukan karena penampilan atau kedudukannya, tetapi karena hatinya. Tuhan juga memilih Musa yang pernah merasa tidak pandai bicara. Tuhan memilih Gideon yang merasa dirinya paling kecil. Tuhan memilih para murid yang hanyalah orang-orang biasa. Semua itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak bergantung pada hebatnya manusia. Saat seseorang bersedia dipakai Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara besar melalui hidupnya. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Artinya hidup kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tidak ada hidup yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kadang proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita juga merupakan bagian dari persiapannya. Ada masa penantian, kesulitan, dan pembentukan karakter yang tidak mudah. Tetapi semua itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita bagi maksudnya. Yusuf harus melewati pengkhianatan dan penjara sebelum dipakai Tuhan menjadi pemimpin di Mesir. Daud harus melewati padang gurun sebelum menjadi raja. Bahkan Yesus sendiri melewati penderitaan sebelum kemuliaan dinyatakan. Karena itu jangan kecewa dengan proses hidup yang sedang dijalani. Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Tuhan tidak pernah salah memilih orang dan tidak pernah salah merancang hidup kita. Hari ini mungkin kita merasa kecil, lemah, atau tidak berarti. Tetapi jika Tuhan memilih kita, maka hidup kita memiliki tujuan yang besar di dalam tangannya. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Serahkan hidup kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari orang yang mau berkata, "Tuhan, pakailah hidupku." Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memilih dan memanggil kami untuk maksud-Mu yang indah. Ampuni kami jika selama ini kami meragukan hidup yang Engkau berikan. Tolong kami untuk percaya bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Bentuk kami melalui setiap proses kehidupan dan pakailah hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan dan siap dipakai oleh-Mu kapanpun Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.